Hai semuanya, Mimin akan melanjutkan alur cerita Battle Through the Heavens. Bab 2, Benua Doki. Bulan bagaikan piring peram di tengah langit yang penuh bintang. Di puncak tebing, Xiao yang berbaring di padang rumput sambil memegang sebatang rumput di mulutnya. Dia menggigitnya, membiarkan rasa pahit samar menyebar perlahan di tunggangannya. Mengangkat tangan putihnya, dia meletakkannya di depan matanya. Pandangannya jatuh melalui celah jarinya dan terfokus pada bulan perak besar di langit. Memikirkan kembali ujian di sore hari, Xiao Yan menghela napas pelan. Dengan malas menarik kembali tangannya dan meletakkan kedua tangannya di bawah kepalanya, menciptakan bantal darurat. Pandangannya juga menjadi tidak fokus. 15 tahun ya? Gumam pelan pada dirinya sendiri. Kata-kata yang tidak masuk akal keluar dari mulut pemuda itu. Di dalam hati Xiao Yan, ada sebuah rahasia yang hanya dia yang tahu. Dia bukan seseorang dari dunia ini. Sebaliknya, jiwa Xiao Yan bukanlah milik dunia ini. Dia berasal dari sebuah planet biru bernama Bumi. Mengenai bagaimana dia bisa sampai di sini, dia tidak memiliki penjelasan tentang proses misterius yang terjadi. Namun, setelah hidup cukup lama, dia akhirnya menyadari bahwa dia telah datang ke dunia baru. Seiring bertambahnya usianya, Xiao Yan mulai akrab dengan tanah barunya ini. Benua yang dia kunjungi disebut Benua Doki, tetapi tidak memiliki berbagai jenis sihir yang umum dalam novel. Sebaliknya, Doki adalah satu-satunya pertunjukan utama di negeri ini. Di benua ini, praktik Doki telah disempurnakan hingga ke puncaknya setelah kerja keras dari banyak generasi. Selain itu, seiring meluasnya pengetahuan dan pengaruh Doki bahkan sampai pada titik menjadi hal yang umum di kalangan warga biasa. Hal ini membuat Deaoki dan kehidupan sehari-hari masyarakat tidak dapat dipisahkan. Dengan ini, status Doki di negeri ini tidak tergantikan. Karena status Doki yang sangat tinggi dari cabang utama ini, muncul banyak cabang baru metode pelatihan Doki. Beberapa metode pelatihan Doki yang baru secara alami lebih baik daripada yang lain. Setelah melalui banyak analisis dan penghitungan, Benua Doki membagi metode pelatihan Doki menjadi 4 kelas dan 12 tingkatan. Kelas-kelas tersebut adalah Tiel, Di, Zuan, dan Huang. Tingkatan dalam setiap kelas adalah pemula, sedang, dan tinggi. Tingkatan metode latihan Doki, yang dikenal sebagai metode Qi, juga memengaruhi pencapaian seseorang di masa mendatang. Misalnya, seseorang yang berlatih metode Zuan Qi menengah akan lebih kuat daripada seseorang yang berlatih metode Huang Qi tinggi, meskipun mereka berada pada level doshe yang sama. Di Benua Doki, ada 3 cara untuk menentukan kekuatan seseorang. Pertama adalah kekuatan orang tersebut. Jika kekuatan seseorang berada pada doshe tingkat 1, bahkan jika ia berlatih metode Kilanka kelas Tian, akan tetap sulit untuk mengalahkan doshe. Yang kedua adalah metode Qi. Jika kekuatannya sama, jika tingkat metode Qi lebih tinggi atau salah satunya lebih tinggi dari yang lain, maka ada banyak sekali manfaat saat bertarung. Akhirnya, cara terakhir adalah teknik Do. Seperti namanya, teknik ini adalah teknik untuk menggunakan Doki. Teknik Do juga memiliki tingkatan dan secara keseluruhan semuanya sama menggunakan Tian, Di, Zuan, dan Huang, 4 tingkatan. Ada banyak teknik Do di Benua Doki, tetapi yang tersedia untuk umum biasanya berada di sekitar level Huang. Jika seseorang ingin mendapatkan teknik Do tingkat yang lebih tinggi, mereka harus memasuki sekte atau sekolah Doki di benua tersebut. Tentu saja, ada orang-orang yang beruntung memperoleh metode kuno dari leluhur yang memiliki teknik Do yang sesuai. Teknik Do dari metode Qi ini, jika digabungkan dengan metode Qi, akan jauh lebih kuat dari biasanya. Ketiga kondisi ini menjadi dasar untuk memprediksi kekuatan seseorang. Secara keseluruhan, jika seseorang dapat memiliki metode Qi yang cukup tinggi, manfaatnya di masa mendatang akan jauh lebih tinggi. Namun, metode Qi tingkat tinggi sulit diperoleh oleh orang biasa. Metode Qi yang tersedia untuk semua orang paling banyak berada di level Huang. Beberapa klan besar atau sekte kecil memiliki metode Qi tingkat Zuan. Misalnya, di klan Xiao, metode Qi teratas, yang hanya bisa dipraktikkan oleh kepala klan, adalah Anglian Roar. Ini adalah metode Qi tingkat menengah kelas Zuan yang dikaitkan dengan angin. Di atas Zuan adalah kelas Di. Namun, untuk metode Qi pada level itu, mungkin hanya faksi kelas 1 atau kekaisaran besar yang memilikinya. Sedangkan untuk kelas Tian, jumlahnya sudah lebih dari beberapa ratus sejak kemunculannya.
Secara teori, jika orang biasa ingin memperoleh metode Ki tingkat tinggi, itu lebih sulit daripada naik ke surga. Tanah benua Duki sangat luas dengan ribuan ras. Di utara, ada orang barbar yang memiliki kekuatan tak terbatas dan dapat menyatu dengan jiwa binatang buas. Di selatan benua ada klan binatang buas tingkat tinggi yang jenius serta ras gelap yang dikenal karena kekejamannya. Karena luasnya daratan, ada banyak orang yang tidak dikenal dan tidak bernama. Di akhir hidup mereka, mereka mungkin akan meninggalkan metode Ki yang telah mereka kuasai. Sepanjang hidup mereka, tersembunyi di suatu tempat. Metode itu akan menunggu orang yang beruntung untuk mengambilnya dan di benua Duki. Ada pepatah, jika suatu hari Anda jatuh dari tabin dan masuk ke gua, jangan takut. Berjalanlah 2 langkah ke depan, mungkin Anda akan menjadi ahli. Kata-kata ini benar adanya. Selama 1000 tahun terakhir, ada banyak sekali orang yang menjadi ahli karena pertemuan yang beruntung ini. Akibat dari kisah-kisah ini, banyak orang menunggu di tepi tebing dan melompat turun dengan impian menemukan metode Ki yang legendaris. Tentu saja, kebanyakan orang ini kembali dengan tangan atau kaki yang patah. Secara keseluruhan, ini adalah benua yang penuh keajaiban dan keajaiban untuk ditemukan. Tentu saja, untuk berlatih metode Ki, seseorang harus menjadi doce sejati. Namun, Xiaoyan sekarang masih jauh dari tujuan ini. Pei Xiaoyan memuntahkan bilah rumput di mulutnya, lalu melompat berdiri. Wajahnya penuh emosi saat dia meraung ke langit, "Persetan denganmu. Apakah kau memindahkanku ke sini untuk menjadi cacat?" Sialan. Di kehidupan sebelumnya, Xiaoyan adalah orang biasa di antara banyak orang. Uang dan wanita cantik selalu ada di sisinya, tidak pernah menghalangi jalannya. Namun, ketika dia datang ke benua Duki, Xiaoyan secara mengejutkan menemukan bahwa jiwanya lebih kuat dari biasanya. Karena telah mengalami 2 kehidupan. Perlu diketahui bahwa di benua Duki, jiwa seseorang bersifat bawahan. Jiwa seseorang mungkin bertambah seiring bertambahnya usia. Tetapi tidak ada metode Ki yang dapat melatih jiwa seseorang secara terpisah. Bahkan jika itu adalah metode Tian Qi, itu tetap tidak mungkin. Ini adalah pengetahuan umum di benua Duki. Jiwa yang kuat menyebabkan bakat Xiaoyan dalam berlatih dan di saat yang sama, memberinya gelar seorang jenius. Ketika orang biasa menyadari bahwa ia memiliki kartu untuk menjadi orang terkenal, tanpa kehati-hatian yang cukup, orang itu akan kehilangan dirinya sendiri. Jelas, Xiaoyan yang hanya orang biasa tidak memiliki kehati-hatian ini terhadap dirinya. Jadi ketika ia mulai berlatih Doshi Kei, ia memutuskan untuk mengikuti jalan seorang jenius yang diakui daripada tumbuh dalam kedamaian. Jika tidak terjadi apa-apa, Xiaoyan mungkin akan tumbuh dewasa sambil menyandang gelar jenius. Namun sayangnya pada usia 11 tahun, gelar jenius itu tiba-tiba diambil darinya. Dan kejeniusannya menjadi nama cacat yang bisa ditertawakan semua orang. Setelah berteriak beberapa kali, emosi Xiaoyan menjadi tenang. Wajahnya kembali normal. Pada titik ini, tidak peduli seberapa marahnya dia tidak dapat mengembalikan pusaran Duki yang telah dia latih dengan keras. Setelah menggelengkan kepalanya dengan getir, Xiaoyan merasa sedikit frustrasi. Bagaimanapun, dia tidak yakin apa yang terjadi pada tubuhnya. Pemeriksaan hariannya terhadap tubuhnya tidak menemukan apapun. Jiwanya menjadi semakin kuat seiring bertambahnya usia dan tingkat penyerapan Doshi Kei juga lebih kuat dari puncaknya. Kondisi ini menunjukkan bahwa bakatnya tidak melemah. Namun, Duki setelah memasuki tubuhnya anehnya menghilang tanpa insiden. Kondisi aneh itu membuat Xiaoyan cukup sedih. Setelah mendesah lelah, Xiaoyan mengangkat tangannya. Di jarinya ada cincin hitam. Gaya cincin itu cukup kuno, terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Selain itu, ada beberapa garis samar di cincin itu. Namun, ini adalah hadiah terakhir ibunya sebelum dia meninggal. Sejak usia 4 tahun, dia telah memakainya. Sudah lebih dari 10 tahun dan Xiaoyan masih terikat dengan barang terakhir yang ditinggalkannya ini. Xiaoyan tersenyum pahit. Beberapa tahun ini benar-benar mengecewakan ibu. Sambil menarik napas dalam-dalam, Xiaoyan tiba-tiba menoleh dan menatap hutan hitam pekat di belakangnya. "Ayah, kau di sini." Meskipun Doshi Kei milik Xiaoyan baru berada di tahap ketiga, indera spiritual Xiaoyan jauh lebih tajam daripada Doshi bintang 5. Sebelumnya, ketika dia menyebut ibunya, dia merasakan sedikit gerakan di hutan. "Haha, Yan Er, sudah cukup larut. Kenapa kamu masih di sini?"
Di dalam hutan, setelah berhenti sejenak, suara seorang pria terdengar. Setelah ranting-ranting pohon bergeser, seorang pria paruh baya melompat keluar. Wajahnya tersenyum saat ia menatap putranya di bawah sinar bulan. Pria paruh baya itu mengenakan pakaian abu-abu mewah dan memancarkan sedikit tekanan. Dalam langkahnya, alis tebal di wajahnya juga memberinya kesan bermartabat. Dia adalah kepala klan Xiao saat ini, Doshi Bintang 5, Xiao Shan. Ayah, kau juga belum istirahat kan? Melihat pria paruh baya itu, senyum di wajah Xiao Yan semakin dalam. Meskipun Xiao Yan memiliki pengalaman hidup sebelumnya, ayahnya tidak menyerah padanya bahkan ketika ia jatuh dari status jenius. Itulah sebabnya Xiao Yan dengan senang hati memanggilnya ayah. Yan apakah kamu masih memikirkan ujian SOR ini? Xiao Shan berkata sambil berjalan mendekat. Haha, apa yang perlu dipikirkan? Itu hanya dalam prediksi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan serius sementara senyumnya tampak basi. Aye. Melihat wajah Xiao Yan yang masih muda, Xiao Shan menghela napas. Setelah berhenti sejenak, dia tiba-tiba berkata, Yan kamu berusia 15 tahun kan? Ya, ayah. Setahun lagi, upacara kedewasaanmu akan dimulai. Xiao Shan tersenyum pahit. Ya, ayah, 1 tahun lagi. Xiao Yan menjawab dengan tenang sambil mengencangkan tangannya. Dia tahu apa arti upacara kedewasaan. Begitu dia melewati upacara kedewasaan, dia yang tidak memiliki bakat pelatihan tidak akan diberi kesempatan untuk masuk ke dalam Aula Dulki untuk menemukan metode Ki. Sebaliknya, dia akan ditempatkan di bisnis klan dan mengerjakan hal-hal normal untuk klan. Ini adalah aturan klan dan bahkan jika ayahnya adalah kepala klan, itu tidak dapat diubah. Lagi pula, jika seseorang tidak menjadi dozel sebelum usia 25, dia tidak akan diakui oleh klan. Maaf Yan jika 1 tahun kemudian, Du Shikimu tidak mencapai tahap ke-7, maka aku harus mengirimmu ke urusan klan. Lagi pula, keputusan klan ini bukan sepenuhnya keputusanku. Orang-orang tua selalu menungguku melakukan kesalahan. Melihat Xiao Yan yang tenang, Xiao Shan berkata dengan sedikit penyesalan. Ayah, aku akan berusaha sebaik mungkin. Setahun lagi, aku pasti akan mencapai tahap ke-7 Doshike. Kata Xiao Yan sambil tersenyum tipis. 1 tahun, 4 tahap, haha, kalau dulu mungkin ada kesempatan. Namun, sekarang tidak ada kesempatan. Meskipun Xiao Yan menghibur ayahnya, Xiao Yan tersenyum meremehkan dirinya sendiri dalam hatinya. Mengetahui situasi Xiao Yan, Xiao Shan hanya bisa menanggapi dengan mendesar. Dia tahu betapa sulitnya untuk maju ke 4 tahap hanya dalam 1 tahun. Dia menepuk kepala Xiao Yan dan tiba-tiba tersenyum, sudah tidak pagi lagi. Kembalilah dan tidur. Besok, kita akan kedatangan tamu penting. Jangan kehilangan sopan santun. Tamu, siapa mereka? Tanya Xiao Yan penasaran. Kau akan tahu besok. Sambil menyipitkan matanya ke arah Xiao Yan, Xiao Shan pergi dengan langkah lebar. Tenang saja, ayah. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Sambil menyentuh cincin hitam di jarinya, Xiao Yan mendongak dan bergumam. Ketika Xiao Yan mengangkat kepalanya, cincin hitam di tangannya tiba-tiba berkedip lama. Kilatan itu menghilang dalam sekejap mata, jadi tidak ada yang bisa melihatnya.